Kabupaten Sukabumi adalah sebuah kabupaten di tataran Pasundan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Pelabuhan Ratu. Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sukabumi memiliki lambang tersendiri, yaitu lambang Kabupaten Sukabumi diwujudkan dalam gambar berpola perisai dengan latar belakang berwarna hitam. Salah satu tempat ikonik di Pelabuhan Ratu adalah alun-alun Pelabuhan Ratu. Alun-alun Pelabuhan Ratu merupakan pusat dari kota Pelabuhan Ratu. Terdapat berbagai tempat di alun-alun Pelabuhan Ratu, yaitu masjid, kantor sekretaris Pelabuhan Ratu, dan perkantoran. Selain itu, ciri umum alun-alun ini adalah sekelilingnya dibatasi oleh jalan. Di alun-alun Pelabuhan Ratu juga terkadang digunakan untuk berbagai macam hiburan rakyat, untuk berolahraga, tempat bermain anak-anak, tempat berkumpul anak muda, dan tempat untuk dilakukannya ibadah sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Di sini juga terdapat berbagai macam pedagang yang menjajakan macam-macam makanan dan minuman. Selain itu, Pelabuhan Ratu juga memiliki tempat ibadah, yaitu Masjid Agung Pelabuhan Ratu. Masjid Agung Pelabuhan Ratu tepat berada di posisi barat alun-alun Pelabuhan Ratu. Masjid ini terletak di tengah titik jantung kota Pelabuhan Ratu, yang tepat di sebelah utaranya terdapat pendopo Bupati Pelabuhan Ratu dan sebelah selatannya terdapat kantor sekretaris pemerintah Pelabuhan Ratu. Masjid Agung Pelabuhan Ratu merupakan masjid yang cukup besar. Baru 5 bulan ini, adapun pekerja itu semuanya ada 3 orang. Nah, semua mempunyai tugas masing-masing, dan saya sendiri pegang tugas yaitu sebagai muazin dan menjadi pengganti imam sepuh di Masjid Agung Pelabuhan Ratu ini. Adapun yang kedua itu beliau sebagai marbot. Sebelum marbot itu takmir masjid, itu yang memakmurkan masjid, yang mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat untuk sholat berjamaah di masjid. Untuk kegiatan di sini di dalam bulan-bulan tertentu, misalkan bulan Maulid, itu sering diadakan maulidan, atau bulan Rajab sering diadakan Rajaban, Syawal Mi'raj Rasulullah. Dan nanti ketika menjelang bulan puasa atau di dalam bulan puasa akan diadakan kultum subuh bagi siswa dan siswi dan para santri. Selain alun-alun Pelabuhan Ratu, di Sukabumi juga terdapat tempat wisata Goa Lalai. Goa Lalai merupakan tempat atau sarang berkumpulnya kelelawar. Di sini kita dapat menyaksikan jutaan kelelawar. Arti dari lalai itu sendiri adalah kelelawar. Gerombolan kelelawar di sini biasanya mulai keluar menjelang senja sekitar pukul 5 sore. Jutaan kelelawar ini terbang sekitar 20 menit dan kemudian muncul lagi sekitar 30 menit kemudian. Udah ya, saya udah 6 tahun itu. Tapi kan saya aslinya orang sini, sama suami saya. Ini kan awalnya punya mertua. Awalnya kan ini punya mertua di agak sama seperti di sana. Kalau ini kan buah kelelawar, kalau itu juga buah lalat, buah manis. Kalau emang dia niatnya pagi bisa, malam bisa, kapan aja, tergantung dia ada petunjuknya sih. Kadang-kadang sih gitu ya. Kalau dibilang pakai mobil ya 10 mobil sudah ada. Iya kan, kayak gini aja aku kenapa nggak dirawat, makanya nggak dirawat ya, masih dirawat, tapi kan harus punya alatnya dulu. Kalau pakai manual kan nggak bisa gitu. Ya harapannya supaya lebih banyak perhatian aja dari pemerintah yang mengelolanya aja, biar banyak. Disayangkan, sejumlah fasilitas di Goa Lalai ini terlihat tidak terurus dengan baik, seperti kolam ikan. Selain airnya yang berwarna hijau dan keruh, kolam ini dipenuhi rerumputan dan sampah.
Juga sarana bermain perahu pun berserakan begitu saja dengan kondisi yang sudah rusak dan tidak terawat. Semoga pemerintah Sukabumi dapat lebih membantu dan memfasilitasi Gua Lalai ini agar kembali menjadi objek wisata yang menarik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Dan untuk kita, para wisatawan, agar dapat menjaga dan melestarikan Gua Lalai dan tempat wisata lain agar kita dapat menikmatinya di kemudian hari. Setelah menikmati atraksi ribuan kelelawar, kita dapat langsung menikmati indahnya pantai Stone Cold Star. Karena Gua Lalai ini hanya berjarak beberapa meter dari bibir pantai. Keberadaan pantai Stone Cold Star di Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, atau yang kini lebih dikenal dengan nama Pantai Batu Bintang. Nama Batu Bintang sendiri diambil dari nama batu pemecah gelombang yang sengaja dipasang sejak berdirinya PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Pantai Batu Bintang ini lokasinya bertepatan di wilayah kawasan PLTU Pelabuhan Ratu. Pantai ini memiliki pesona dan keindahan tersendiri di sekitarnya, seperti pemandangan laut lepas dengan hamparan pasir yang luas serta bersih pun kian menambah suasana jadi lebih memikat. Kondisi ombak yang tenang membuat aman untuk anak-anak, membuat kita para pengunjung dengan leluasa bisa bermain pasir atau sekedar menikmati pemandangan laut. Batu Bintang pembelah ombak yang menjulur ke tengah laut menjadi tempat yang aman dan pas bagi yang punya hobi memancing, tanpa harus khawatir arus gelombang, sebab ada petugas keamanan yang selalu memantau lokasi tersebut. Untuk urusan kuliner pun kita tidak perlu bingung. Banyak pedagang ikan segar dan warung-warung kecil yang menyediakan saung untuk sekedar beristirahat sambil menikmati indahnya lautan. Selain Pantai Citarik dan Pantai Batu Bintang, kita beralih ke Pantai Loji Pelabuhan Ratu. Pantai Loji merupakan salah satu lokasi wisata yang berada di kawasan Pelabuhan Ratu Geopark. Pantai Loji ini tidak terlalu ramai pengunjung, meskipun pada akhir pekan sekalipun. Pantai Loji biasanya dipilih oleh para wisatawan yang ingin berlibur, namun tidak suka dengan suasana yang terlalu ramai. Walaupun Pantai Loji ini tidak terlalu ramai dikunjungi wisatawan, bukan berarti pantai ini jelek atau tidak menarik untuk dikunjungi. Alasan pantai ini jarang dikunjungi oleh wisatawan karena tempat ini memang jarang diketahui oleh para wisatawan yang berkunjung ke Pelabuhan Ratu, sehingga bisa kita lihat pantai ini masih asri dan jarang dijamah oleh orang. Pak Armin, umpannya jam 31, beres jam 3, langsung berangkat. Kadang ini kan dapat 3 kilo, 4 kilo, 2 kilo, kadang 40 kilo. Ya, kadang-kadang tongkol, kena. Itu tadi itu putanya 7 tuh. Oh ini mah, bosnya ini 60, Faida ada 30. Nah ini mah, ya punya perahu enggak. Punya uang itu, ambil uang banyak aja. Iya, tiap hari. Kadang-kadang musim barat, 1 bulan enggak turun enggak. Badai. Enggak benar, total. Pas bulan kemarin semua enggak turun. Gede, barat. Gelombang besar ombak. Selain Pantai Loji, di kawasan ini kita juga akan menemukan sebuah wihara yang bernama Wihara Nam Hai Kwan Se Im Pusa. Dalam perjalanan ke wihara ini, kita akan disuguhkan pemandangan yang sangat indah. Terdapat bukit-bukit, pantai, sungai, beserta jembatan, dan bahkan persawahan yang persis berada di pinggir laut yang terhampar di sepanjang perjalanan. Tepat di depan wihara, terhampar indahnya pantai Sarangwayang yang penuh dengan bebatuan. Wihara Nam Hai Kwan Se Im Pusa atau yang lebih dikenal dengan nama Kuil Dewi Kwan Im atau Wihara Loji adalah tempat ibadah umat Buddha Thailand. Tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, wihara ini menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan.
Keunikan wihara ini adalah lokasinya yang berada di perbukitan serta langsung menghadap ke laut, menjadikan wihara ini memiliki pemandangan yang indah dan eksotis. Awalnya kan pendirinya itu orang Thailand. Beliau kan basicnya itu penganut agama Buddha. Kalau sekarang sih udah WNI beliau ya. Dari nama WNI-nya Airin. Nah, namanya sih Mama, jadi Mama Airin. Jadi beliau itu kan karena penganut Buddha, terus dari Buddha kan ada ajarannya istilahnya sangat menjunjung tinggi leluhur. Buddha itu leluhur itu sangat dihormati. Beliau kebetulan sangat percaya sama, kalau kita mitos ya sini ya, mitos Jero Kidul. Nah, dari pengakuan beliau sih karena saking beliau percaya, nah beliau dulu tiap ke Indonesia itu pasti nyari tempat buat ziarah ke tempat Jero Kidul. Karena mungkin saking beliau percayanya. Terus nyampe suatu saat beliau pas lagi ziarah tempat Jero Kidul, tepatnya sih daerah Malang ya, pantainya Pantai Ngeliat. Terus lagi beliau meditasi, beliau dapat petunjuk, katanya ditugasin harus ngebangun tempat Ibu Ratu. Dilihatin suatu tempat tapi nggak disebutin nama daerahnya. Nah, beliau itu selama 1 bulan penuh nyari-nyari tempat yang sesuai sama konsep beliau. Mungkin dari Pantai Selatan kemungkinan, soalnya udah pernah ke Pangandaran, ke Parangtritis, yang terakhir kan beliau nginap di Kota Samudra, karena kan di situ kan ada juga tempat ziarah gitu ya. Tempatnya sih Keramat 308. Dari situ beliau coba meditasi lagi, akhirnya besoknya nemu tempat ini. Ini padahal masih hutan ya, masih tengah hutan lah, belum ada jalur buat akses masuk ke sini. Itu sekitar tahun 95-an. Nah, mungkin saking beliau yakinnya sama wangsit yang beliau terima itu, akhirnya beliau coba merintis dari situ. Udah banyak rintangan, banyak hal ngelewatin kayak gitu, tapi alhamdulillah dari situ kita coba merintis nyampe sekarang. Itu udah melewati macam-macam hambatan, baik dari penolakan warga sekitar, dari misalnya dari hambatan dari kondisi alamnya karena masih hutan gitu ya. Tapi mungkin saking beliau yakin sama percaya, alhamdulillah bisa nyampe sekarang. Wihara ini merupakan wihara terlengkap di Indonesia. Memasuki gerbang wihara, kita akan menjumpai patung naga berkepala 7 dengan ekornya yang memanjang ke atas. Ukiran naga ini memiliki ciri khas warna emas dengan gaya ukiran Thailand yang unik. Untuk sampai ke tingkatan paling atas bangunan wihara, kita harus mendaki sekitar 500 anak tangga. Pada tiap tingkatan terdapat patung-patung Dewi Bumi dan Buddha Julai. Semakin ke atas, kita akan menemukan lagi altar yang dihiasi dengan patung-patung dewa-dewi. Pada altar utama terdapat patung Sun Gokong dan gurunya. Dari altar ini pemandangan laut sudah mulai terlihat. Wihara ini juga memiliki altar yang tidak seperti biasanya. Jika pada umumnya wihara memajang dewa dan dewi, namun di sini terdapat altar senar, altar Prabu Siliwangi, dan yang paling unik adalah altar khusus Nyi Roro Kidul. Selain itu juga terdapat banyak fasilitas peribadatan, yang antara lain Dewa dan Dewi Bumi, Julai Hut, Dewi Kuan Im, dan Buddha Forface. Sekitar 97, nah itu beliau coba merintis kecil-kecil, nyampe pas tahun 2000 baru ini peresmian pembukaan buat umumnya. Jadi kalau kita tiap ulang tahun sih kita hitungnya dari tahun 2000. Kalau renovasi sih kita berjalan terus ya, karena kan kita nggak bisa langsung jadi semua terbentuk. Jadi istilahnya tiap bangunan sama tempat buat ibadahnya itu tergantung dari wangsit yang beliau terima. Jadi nggak semua langsung, semua tempat ibadah ini jadi semua, jadi bertahap tergantung beliau dapat wangsitnya. Kalau nama
Nanhai sendiri kan dari bahasa Chinese ya. Nah, itu artinya Nanhai itu kan pantai selatan. Makanya namanya Nanhai Kuan Yin Pusa, jadi artinya Kuan Yin pantai selatan. Kalau fasilitas sih yang utama kan tempat ibadah ya. Tempat ibadah orang Buddha. Cuma selain itu juga kita ada tempat ziarahnya juga. Karena kan kembali ke misi beliau yang awal, ya istilahnya ngikutin petunjuk buat ngebangun tempat Ibu Ratu itu kan kalau kita bilangnya leluhur ya. Jadi di sini juga selain ada tempat ibadah buat orang Buddha, kita ada tempat ziarahnya juga. Salah satunya tempat yang tadi Ibu Ratu, terus Prabu Siliwangi sama Ayah Semar. Selain itu kita juga ada buat fasilitas buat yang nginep ya. Kita ada villa, ada aula juga yang umum, ada dapur umum juga. Kalau yang acara besarnya sih yang pasti kita ngikutin acara sembahyangan orang Buddha. Jadi sebulan kita ada 2 kali acara yang rutin ya. Tiap malam Capgo ya, kalau hitungan Chinese kan Capgo. Kita mah hitungnya Purnama. Kalau Purnama sama tiap malam Jumat Kliwon. Itu 2 yang per bulan rutin, itu yang 2. Kalau jumlah pengunjung sih nggak tentu ya. Cuma kalau kita lihat dari reservasi buku sih paling banyak kita pernah nyampe 1.200 pengunjung. Cuma kesini-kesini sih nggak tentu, kadang ada lagi banyak, tergantung harinya. Misalkan hari sembahyang jatuhnya pas malam libur pasti ramai. Kalau jatuhnya pas malam sibuk, misalkan malam Senin, malam Selasa itu kan hari sibuk kerja, mungkin ramai cuma nggak nyampe terlalu. Ini jadi sistem ini ya, kalau di sini kan istilahnya kita tempat Buddha, terus kan ada tempat ziarahnya juga. Jadi kita kan bisa dibilang vihara ini kan tempatnya itu berada di sekitar orang Muslim, istilahnya kita budaya baru di area yang Muslim. Jadi salah satu tujuan kita membuka buat umum, kenapa? Karena pertama kita buat menghindarin anggapan miring dari warga sekitar. Nah, makanya kita putuskan aturan di sini kita terbuka buat umum. Karena apa? Jadi istilahnya kalau umum tahu masuk ke dalam gimana, jadi mereka bisa tahu apa aturan-aturan di sini. Terus jadi kita juga bisa ngenalin nih budaya kita gini. Jadi kita buat salah satu buat menghindarin hal anggapan ini. Jadi kita putuskan kita terbuka buat umum, asalkan ngikutin aturan yang kita buat. Masyarakat Sunda mengenal legenda penguasa spiritual kawasan Laut Selatan Jawa Barat yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul terkadang digambarkan berwujud putri duyung dengan tubuh bagian bawah berwujud seekor ular atau ikan. Terkadang pula digambarkan sebagai wanita yang amat cantik. Ia dipercaya mengambil jiwa siapapun yang ia inginkan. Terdapat kepercayaan lokal bahwa mengenakan pakaian berwarna hijau akan membuat pemakainya tertimpa kesialan, karena hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Tidak ada yang boleh memakai warna tersebut di sepanjang laut pantai selatan Pulau Jawa. Mitosnya, mereka dapat menjadi sasaran Nyi Roro Kidul untuk dijadikan tentara atau budaknya. Altar Nyi Roro Kidul dibuat khusus dalam sebuah bangunan kayu yang menyerupai rumah. Altar ini dilengkapi dengan tempat tidur dan meja rias yang dikhususkan untuk sang penguasa lautan selatan itu. Altar ini juga didominasi dengan warna hijau, warna yang menjadi ciri khas Nyi Roro Kidul. Yang uniknya, di dalam altar tersebut terdapat meja kerja Presiden Soekarno beserta fotonya. Wihara ini juga memasang foto ulama Islam di bagian sudut bangunan Nyi Roro Kidul. Selain itu juga terdapat foto Raja dan Ratu Thailand yang di tengahnya terdapat lukisan Nyi Roro Kidul. Tiba di bagian atas wihara, kita dapat menikmati pemandangan hamparan laut lepas yang sangat indah. Rasa lelah setelah menaiki 500 anak tangga akan terbayar sudah setelah melihat indahnya lautan biru di atas wihara loji ini. Itu dia beberapa destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi, khususnya kota Pelabuhan Ratu. Sungguh begitu nyata ciptaannya. Kita diharuskan dan diwajibkan untuk menjaga, merawat, serta melestarikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dengan begitu indahnya alam, kita harus selalu merasa bersyukur dan lebih mencintai tanah bumi pertiwi kita ini. Tidak perlu pergi ke mancanegara, cukup di sini, di Indonesia tercinta.
semua keindahan dan wisata sudah mewakili dunia. Mari kita dukung dan kita promosikan pariwisata Pelabuhan Ratu agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Saya suka Sukabumi, kamu suka Sukabumi, dan kita suka Sukabumi.